Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Setiap hari adalah anugerah dan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan adalah hadiah yang luar biasa. Kita bisa ada hari ini adalah karena kasih setia Tuhan yang melimpah. Nah sahabatku, sebelum mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk sama-sama berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami memohon bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima setiap firman yang akan kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, menerangi kami dan membimbing kami ke dalam kebenaran-Mu. Kami serahkan seluruh waktu saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi persimpangan jalan dan situasi yang membingungkan atau bahkan jalan buntu. Kita mungkin bingung dan tidak tahu arah mana yang harus diambil, sehingga ada kalanya kita mengambil keputusan yang salah, menyimpang dari kehendak Tuhan dan terperosok dalam masalah. Mari kita baca sebuah ayat firman Tuhan yang memberikan kita penghiburan dan janji yang luar biasa. Yesaya 30 ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ayat firman Tuhan tersebut berbicara tentang suara yang akan kita dengar dari belakang. Ini bukanlah suara yang keras dan menggelegar, namun bisikan yang lembut dari arah belakang kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah petunjuk Tuhan tidak selalu datang sebagai penglihatan yang spektakuler atau tanda yang besar di depan mata kita, tetapi sebaliknya, petunjuk itu bisa datang dalam kesunyian, renungan, atau nasihat dari orang lain. Bayangkanlah seorang pengembala yang mengawasi kawanan dombanya. Ia tidak selalu berjalan di depan, tetapi juga sering berjalan di belakang. Ia mengawasi setiap domba, memastikan tidak ada domba yang tertinggal atau tersesat. Saat ada domba yang mulai menyimpang dari jalan yang aman, sang pengembala tidak menghakimi, melainkan dengan lembut mengarahkan domba itu kembali ke jalan yang benar. Demikian juga Tuhan adalah gembala kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Bahkan di saat kita berpikir bahwa kita telah meninggalkan Tuhan, Dia tetap ada di belakang kita dan mengawasi setiap langkah kita. Suara Tuhan adalah suara kasih yang ingin membawa kita kembali kepadanya, bukan suara kemarahan yang ingin menghukum. Di dalam Yesaya 32 ayat 21 dikatakan, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Tuhan ingin kita berjalan di jalannya, dan Dia akan melakukan segala cara yang diperlukan agar kita tidak tersesat selamanya. Suara Tuhan selalu penuh dengan kepastian, tidak ada keraguan, tidak ada kebingungan. Petunjuk Tuhan selalu jelas. Masalahnya adalah apakah kita mau mendengarkan dan taat? Seringkali kita terlalu sibuk dengan kebisingan dunia, dengan suara-suara lain yang bersaing menarik perhatian kita. Kita mendengarkan media sosial, pendapat orang lain, dan bisikan keraguan dari diri sendiri. Dan akibatnya, bisikan lembut dari Tuhan menjadi tidak terdengar. Kita sibuk mencari jawaban di tempat yang salah dan akhirnya kita tersesat. Jadi
bagaimanakah cara kita bisa lebih peka terhadap suara Tuhan yang membimbing kita dari belakang? Cara yang pertama yaitu bersaat teduh. Luangkanlah waktu setiap hari untuk bersaat teduh bersama Tuhan. Matikan ponsel, jauhkan gangguan, dan luangkan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Ini adalah saat di mana Roh Kudus dapat berbicara dengan jelas di dalam hati kita. Cara yang kedua yaitu rutin membaca firman Tuhan. Alkitab adalah suara Tuhan yang tertulis. Semakin kita mengisi pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan, maka akan semakin mudah kita mengenali suara Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan akan menjadi kompas rohani kita yang akan menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Cara yang ketiga yaitu terbuka pada koreksi. Janganlah kita menjadi orang Kristen yang merasa paling tahu segalanya. Terbukalah untuk menerima nasihat dari sesama orang percaya dan bersedia mengakui ketika kita telah menyimpang. Tuhan seringkali memakai orang lain sebagai alatnya untuk mengarahkan kita. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, jalan yang Tuhan tunjukkan pastilah merupakan jalan yang lurus. Jalan itu mungkin tidak selalu mudah, tetapi jalan itu akan membawa kita kepada damai sejahtera, kepuasan, dan tujuan hidup yang sejati. Ketika kita mendengarkan suara Tuhan dan taat, kita tidak akan pernah menyesal. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu ada di belakang kita. Ia mengawasi setiap langkah kita dan siap untuk membisikkan petunjuknya. Percayalah bahwa Tuhan akan memimpin kita di jalan yang benar, karena Dia adalah gembala yang baik. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan dan pertolongan di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa menutup saat teduh ini. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan penuh kuasa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat kami menghadapi pilihan-pilihan yang sulit, saat jalan terasa buntu, kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berada di belakang kami, siap untuk membimbing kami kembali. Tolonglah kami ya Tuhan untuk belajar mendengarkan suara-Mu. Kuatkanlah kami untuk berjalan di jalan yang benar, jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.